Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. UMKM Talk 100% UMKM Support. Hai teman Pro 2, selamat siang. Siang hari ini gimana puasanya? Rada lemes ya. Aduh, berasa ngelihat kecoa itu seperti apa ya, kurma ya. Atau ngelihat minyak goreng itu seperti es teh manis. Nampaknya kamu benar-benar dehidrasi nih di siang hari ini teman Pro 2. By the way, nanti ada kepikiran gak sih buka puasanya minum yang seger-seger, minum yang manis-manis, tapi gak bikin seret ke tenggorokan, gak bikin seret juga ke kantong nih, biar kantongnya asik gitu, gak kering. Nah, by the way nih, mungkin di daerah Sumeneb dan sekitarnya udah kenal banget dengan salah satu komunitas yang bukan cuma untuk perkumpulan doang, tapi komunitas ini sudah berhasil membangun bisnisnya sampai saat ini, udah merajai Sumeneb dan sekitarnya. Aku bilang merajai kenapa? Karena mungkin bisa jadi ini adalah pelopor es teh murah di Sumeneb, tapi tidak murahan, dengan packaging yang bagus, dengan gerobak yang bagus, dan setiap harinya bisa terjual kurang lebihnya 1.100 pieces. Oh my god, andaikan semuanya dituang ya, sungai di Kalimarengan ini semuanya berwarna kayak es teh. Plus es batunya lagi. Oke, kita kenalan the one and only, ini dia si Raja es teh. Kita di kondisi pandemi itu kan semua lini bisnis itu kan hancur lebur, Mbak, termasuk juga usaha saya. Jadi setelah pasca pandemi itu COVID, usaha saya ya naik turun. Bahkan bisa dibilang yo untuk menutupi kos produksi saja nggak bisa gitu. Jadi pas iseng-iseng saya mikir usaha apa ya yang sekiranya bisa jalan, bisa diterima dan tiap hari dikonsumsi sama masyarakat, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya tercetus, es teh kan kayaknya menjanjikan, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya komunikasi dengan pembina karena saya punya komunitas, nama komunitasnya kan DRT. Jadi saya ya komunikasi dengan pembina, saya sharing-sharing, akhirnya terbentuklah DRTT seperti itu. Karena memang dari awalnya ini adalah komunitas ya, perkumpulan aja ya, bukan untuk profit oriented dulu gitu. Memang perkumpulan aja. Terus sekarang udah kepikiran kenapa kalau cuma kumpul-kumpul ngomong doang nggak jadi-jadi gitu. Iya benar. Jadi gini, kalau dari komunitas sendiri kan DRT kan dulu terkenalnya dengan komunitas motor ya Mbak. Awal terbentuknya itu tahun 97 dan baru dilegalitaskan di 2004 kemarin. Ya kita sementara bukan cuman sekedar komunitas saja, tapi kita di komunitas itu ada beberapa divisi yang semuanya bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi ada divisi sosial agama, ekonomi bisnis, seni budaya, terus sosial agama, dan juga media. Jadi semuanya bergerak sesuai dengan divisinya masing-masing dan semuanya kompeten. Nah, awalnya kayak udah aku mau bisnis nih karena memang terpuruk dari COVID itu ya kan, semua orang memang terpuruk gitu. Nah, awalnya mencetuskan ide kenapa harus memulai bisnis itu karena memang dibangun dari komunitas atau bisnis sendiri ini, bisnisnya sendiri tapi memegang nama komunitas, meminjam nama komunitas gitu. Ya, kalau kemarin ide saya ya memang membentuk usaha sendiri, tapi kenapa enggak saya pakai nama komunitas gitu loh. Sedangkan nama komunitas kan
saya rasa lebih menjual daripada nanti saya bikin brand sendiri. Jadi kemarin Rembuk sama Pembina akhirnya disetujui dan kebetulan saya juga butuh modal dan Pembina ngasih modal yang lumayan cukup. Akhirnya ya saya gerak cepat untuk buka usaha ini. Ya, jadi kalau mungkin Ferry ST nggak laku ya. Ya, benar. Jadi branding itu memang apa ya Mbak ya, penting. Pas awalnya tercipta, bagaimana kan seseorang biasanya menciptakan sendiri bagaimana personal branding mereka. Nah, kenapa ini harus komunitas brandingnya yang harus dikedepankan nih? Sebenarnya kita kan punya tim Mbak. Jadi nggak melulu saya yang hebat, enggak, tapi tim yang hebat. Jadi di balik DRT ini kita punya tim untuk tim pemasaran dan juga tim promosi. Jadi di situ mungkin tim ini bergerak dengan cepat dan bagus, jadi ya hasilnya maksimal. Seperti itu. Ya, jadi teman Pro 2, jika kamu memang punya komunitas seperti Kak Ferry dengan komunitas mungkin di awal memang motor ya. Biasanya agenda-agenda seperti apa? Drag-drag gitu ya. Nah, itu biasanya mereka tuh. Tapi sekarang lebih ya mungkin drag itu 1 tahun sekali ya cuannya. Kalau ini kan setiap hari bisa ngasilin cuan nih teman Pro 2. Jadi bukan cuma sekadar kumpul-kumpul aja, tapi komunitasnya punya value di dalamnya yang bisa menghasilkan cuan. So jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Enjoy bersama Pro 2 FM Sumedang. Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sinciapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sinciapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sinciapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani. Hah? Ongkir gratis? Pengiriman luar negeri? Kacamata, tas, sepatu, sendal, aduh, murah produk luar negeri ini. Aku mau yang ini, satu, sepatu satu, tas satu. Wow, barang luar, harga dalam, bisa bergaya mewah kalau seperti ini. Berikan ruang untuk masa depan bangsa. Gak jadi deh belanjanya. Ntar siapa lagi yang beli barang produk dalam negeri? Aku gak boleh tergoda dengan godaan harga murah, gratis ongkir. Mari mulai sekarang cintai produk dalam negeri, bantu UMKM dan perekonomian di Indonesia. Sadar. UMKM Talk 100% UMKM Support. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang setia bersama Pro 2 FM Sumeneb di siang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Dan kamu bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi mobile di RRI Digital. Dan juga untuk konten kita di siang hari ini bisa kamu tonton kembali nih teman Pro 2 nantinya ya di RRI Sumeneb.net atau sekarang silakan aja. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan langsung di live chatnya kita ya. By the way Kak Ferry, nah memulai bisnis ini berapa bulan yang lalu sih? Tepatnya di bulan Agustus ya kemarin. Jadi di bulan Agustus itu
kebetulan kita udah siap dari gerobak, tim penjual juga. Jadi kita sudah mulai akan launching lah istilahnya. Dan kebetulan itu kita launching perdana itu di ini pas ada acara di GOR, depan GOR sini, itu acara UMKM. Nah pas kebetulan saya daftar di situ untuk sewa tenan, dan ya di situ kita mulai promosi. Oh, yang ini ya, yang banyak ya, Ya, kemarin yang event akhir tahun gitu. UMKM kalau nggak salah itu iya, ya. iya. Ya, di Oh, situ. termasuk di dalamnya. Ya, jadi kemarin kita diajak, saya diajak untuk gabung di situ. Ya, alhamdulillah respon masyarakat ya bagus gitu loh. Jadi awal mulanya kita launching di situ. Iya, tapi apa sih yang membedakan produknya Mas Ferry ini dengan produk-produk ST? ST bisa dibilang kita rasanya bisa bisa ditebak ya begitu, ST ya begitu. Tapi kenapa sampai disukai banyak orang? Nah, ini ada satu hal rahasia kan? Ya, jadi kita nggak cuma jual dengan harga ekonomis ya, tapi juga kita jual rasa, jadi taste. Jadi kita nggak asal bikin ST dengan asal jual enggak, tapi kita jualnya ya harus benar-benar produk yang bagus dan juga harganya ya ekonomis. Jadi untuk resepnya sendiri sebenarnya resep mertua. Oh iya. Ya, mertua itu dulu saya jualan angkringan di Jogja. Kebetulan istri saya orang Jogja, mertua tinggalnya di Jogja. Dan pas waktu itu kebetulan mertua itu jual angkringan gitu loh. Saya pas mencicipi tehnya kok rasanya beda daripada yang lain gitu loh. Ya kalau menurut saya teh Jawa Tengah itu kan memang punya karakter ya. Jadi dari situ akhirnya saya tercetus coba pakai resep mertua. Jadi saya tanya, sharing sama orang tua dengan beberapa komposisi, akhirnya saya praktekin, alhamdulillah sama persis dengan yang resep mertua kayak gitu. Tapi ada yang ini nggak sih, ada yang kayak ngecengin gitu, ST 2000 gitu, ini pasti buat pemanis nih, ini dari pemanis nih, perasa nih gitu. Masa 2000 udah dapet ST, kan nggak mungkin gitu. Di luar Nurul ini. Ya pastinya pasti ada kompetitor yang senang atau yang nggak senang, tapi pasti banyak yang lebih nggak senang ya daripada yang senang. Terus kalau dari rasa mungkin lebih lebih mengena mungkin ya sama masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Dan kita juga gulanya nggak pakai gula pemanis Mbak, jadi memang gula murni dengan komposisi tertentu yang sekiranya pas rasanya di lidah gitu aja. Jadi nggak terlalu manis dan nggak terlalu nggak berasa kayak gitu. Ya, bagaimana menanggapi nyinyiran dari orang lain nih Mas Ferry? Ya. Karena memang kita tahu harga 2000 itu nggak pakai ini cup kan, apalagi pakai seller cup, presannya ya kan. Harga 2000 dulu ya pakai plastik aja sama sedotan. Ya sama kayak yang saya bilang tadi. Jadi ya kita jualan sambil sedekah. Jadi kita nggak ambil keuntungan banyak, yang penting ya kalau kayak kita nggak bisa ambil untung banyak, jadi kita harus jualnya lebih banyak gitu aja. Gitu. Jadi memang dari penjualan 1000 cup atau 1000 pieces per hari, itu kendala apa yang ditemui? Kan nggak mulu-mulu nih bisnisnya jalan mulus gitu. Ya kendalanya pasti ya cuaca ya yang pertama ya. Kalau cuaca kita mendukung panas terik itu biasanya penjualan bagus. Tapi kalau hujan itu ya pasti ngurangin omset. Terus kendala yang lainnya mungkin di es batu ya, es tub. Karena kita memang punya pabrik es sendiri, cuman kita kan kapasitas produksinya 5 ton. Tapi kalau sumpama pas terik panas-panas kayak kemarin ya panas-panas kayak kemarin itu kan konsumsi es tub itu kan meningkat. Jadi bukan kita aja yang butuh, tapi semua UMKM kan juga butuh. Jadi kadang kita kehabisan di situ. Makanya kemarin kita inisiatif buka pabrik baru di Pamekasan. Jadi ini kalau sumama stok di Sumeneb kurang ya kita tinggal telepon Pamekasan untuk dikirim stoknya ke sini.
Iya, ngeri ya. Jualan es batu tapi es batunya punya pabriknya sendiri gitu. Ya, Es batu boleh 2.000 tapi pabriknya itu bisa berkali-kali lipat ya harganya ya. ya kita usahanya kan hilir ke hulu Mbak. Jadi saling terikat lah kayak gitu. Benar. Terus dari tantangan ini sendiri, apa biasanya apa nih yang paling disukai oleh para customer? Iya, kita Dan ada cita rasa yang paling nggak disukai nggak? Ini kayaknya perlu evaluasi deh. kita total ada 8 varian. Untuk yang the bestnya itu sementara coklat sama teh tarik. Jadi itu di semua outlet penjualannya sangat bagus. Seperti itu. Ya, biasalah yang inilah yang paling banyak disuka pasti antara coklat-coklatan. Tapi dari segi marketing sendiri harga 2.000 udah tahu dong pangsa pasarnya itu seperti apa. Pasti anak-anak pelajar ya. Ya, jadi kita memang target kemarin kita pelajar, siswa dan juga kayak orang-orang yang punya hajatan itu Mbak. Jadi biar mereka nggak ribet, tinggal pesan ke kita antar, mereka tinggal sajikan dan dikonsumsi. Iya, itu dia. Jadi benar nih, kalau mungkin ya sesuai konsumennya ya. Kalau konsumen mungkin di tanggal tua pengen es teh yang bikin lega tenggorokan, harganya nggak terlalu mahal. Nah, bisa cari yang murah. Atau kalau lagi gajian mau yang lebih mahal ya, mau upgrade yang 100.000 silakan aja. Tapi kayaknya lebih ini ya, memang lebih worth it orang-orang itu mencari yang lebih murah dan enak. Iya, benar. Itu mah ini banget gitu, orang Indonesia banget ya. Jadi ya kita sesuaikan dengan pangsa pasar kita Mbak. Dan insya Allah pertengahan tahun kita bakalan upgrade lagi di di varian. Nanti mungkin ada es krim yang akan kita jual. Oh, mungkin es krim 2.000? Es krim 1.000? Nanti aja kita tunggu launchingnya. Surprise lah istilahnya. Mau launching lagi nanti ini. Ya, tetap tapi di RTT ya. Jadi nanti kita mix dengan teh, tapi juga kita jual es krimnya. Kayak gitu. Oke. Nah, udah berapa cabang sih dari beberapa bulan ini? 8 bulan ya? Dari bulan Agustus, berarti berapa bulannya Mbak ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan. Iya, 7 bulan. 7 OTW. Ya, berapa hari lagi? April. Ya, jadi usaha ini jalan alhamdulillah 7 bulan. Dan alhamdulillah cabang kita itu untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri itu ada 12. Dan kita persiapan 2 outlet lagi yang akan launching, jadi total 14. Terus untuk yang di luar kota ada di Probolinggo itu 5 cabang. Terus di Sampang 2, di Pamekasan ini baru launching besok, insya Allah 2 cabang juga. Dari Sumeneb yang banyak cabang, ada 12 cabang. Cabang mana yang paling profit gitu ya? Paling mendatangkan banyak cuan gitu? Hampir sama sih Mbak. Tapi karena yang merintis ya itu di daerah Kodim, Taman Bunga itu di selatan Taman Bunga. Nah itu yang orang-orang istilahnya ikonnya itu di sana. Jadi otomatis orang-orang taunya itu tuh ya pusatnya di sana. Jadi omsetnya ya yang lumayan gede di sana. Iya, lumayan lah 12. Misalkan 1.000 pieces satu outlet gitu teman berdua. Terus uangnya 2.000-an. Wah, bisa karungan ya nanti ya dapat uangnya. Kalau uangnya receh semua. Kadang kita ya kalau mau setor itu ya kadang nanya juga, ini ngumpulin di mana di jadi ya ketawa juga gitu loh. Ya seru sih sebenarnya. Iya, dari receh sampai jadi jutaan mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sampai nggak terhitung nanti ya karena capeknya itu ngitung uang.
Oke, kita pengen tahu juga nih teman berdua dari jualan ST 2000, 3000 sampai mungkin upgradean 5000 ya dengan berbagai cita rasa yang lainnya. Kira-kira secuan apa sih? Kita pengen tahu juga karena sejak adanya ST ini banyak orang juga yang jualan dengan harga yang murah, cup yang besar gitu. Kalau Nur itu memang nggak terlalu pecinta ini ya, pecinta manis ya, cuma sekedarnya aja. Kalau memang pengen ngerasain gimana rasanya aku beli. Kenapa rame? Nah dibeli. Kenapa rame? Semuanya dicoba. Tapi menurut aku gimana ya ini untungnya ya, apalagi pakai es batunya yang tub itu loh teman berdua. Tapi ya ternyata memang ada keuntungannya walaupun kecil. Tapi kalau kecil satu outletnya ada 1000 pieces, 1000 cup, terus ada 12, bayangin sendiri kamu teman berdua. Bingung ya mau ngitung ya. Jadi jangan remehkan usaha-usaha kecil ya mungkin dengan nilai yang cuma 2.000 atau 3.000 rupiah, tapi kalau ini dibangun secara konsisten ya Mas Ferry, terus berkelanjutan, ini juga bisa memberikan impact. Selain outletnya udah ada 12, OTW 14, nah untuk karyawan sendiri udah berapa orang yang bekerja sama dengan Mas Ferry? Total semua yang di Kabupaten Sumeneb itu ada 28 orang. Jadi tim dapur, tim pengiriman, sama tim outlet, tim penjualan seperti itu. Semuanya terbagi di semua outlet di Kabupaten Sumeneb. Sampai ada lokernya ya, loker ya, yang mau kerja nungguin ST gitu. Ya itu kebetulan yang kita sebar kemarin itu cabang Ganding, Gapura. Itu karena memang baru launching di pertengahan bulan puasa kemarin, jadi ya kita butuh karyawan di situ. Oke, baik sekali ini teman berdua, mudah-mudahan usaha kamu dari yang dirintis memang dari kecil bisa berbuah hasil yang besar dan bisa menikmati hasilnya itu secara long last ya, bukan on and off, kebalik itu dia. Mudah-mudahan usaha kamu lancar juga seperti usahanya Mas Ferry. Amin. Dan terakhir nanti kita akan kembali, kita pengen tahu nilai keuntungan dari es teh 2000 ini seperti apa. Atau jangan-jangan kamu juga tertarik ya untuk membukanya. Jangan kemana-mana ya. Ya. Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak. Iya. Maaf nggak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery. Itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih? Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah. Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah. UMKM Talk 100% UMKM Support.
ngomongin soal es teh, aduh tenggorokan aku jadi kering ya siang-siang begini teman Pro 2. Tapi nggak boleh ngebayangin yang sampai segitunya loh. Nanti pahala puasa kamu itu bisa berkurang. Nanti ada kalanya juga kalian akan meminum es teh atau nanti es tehnya Mas Ferry yang jadi pilihan. Tentuin aja dari sekarang ya. Banyak cabangnya kok. Kamu mau beli di mana aja ada kalau untuk di Sumeneb Kota. Aku lihat di SMP 1 setiap hari ya, rame ya. Terus di Kodem sana. By the way Mas Ferry, pengen tahu omset dari jualan es teh Rp2.000 ini berapa sih? Dari per hari sampai per bulannya itu berapa? Yang paling top itu berapa digit? Berapa ya? Wow. Yang panas-panas kemarin deh, yang paling tinggi kayaknya. Kalau tiap hari itu ya 1 digit lah Mbak. Jadi, berarti 30 hari 2 digit. Kalau 1 bulan, 1 bulan itu 3 digit. Oh 3 digit. 3 digit. Semua outlet yang ada Semua outlet. Wah, itu udah bersihnya atau masih kotor? Masih kotor ya, masih karyawan dan lain-lain ya. Kalau bersih ya 2 digit lah. Oke, bersih. Aduh, kayak mau kelenger aku ini teman berdua dengerin ST dengan 3 digit itu keuntungan. Waduh, luar biasa. Kenapa mungkin dari kemarin-kemarin nggak kepikiran ya? Ya sebenarnya gini Mbak, dalam buka usaha kan kita harus konsisten. Itu satu sih. Terus juga fokus. Ya benar. Jadi awal mula saya buka usaha ST itu ya saya niatkan dari dalam hati memang usaha ini harus sukses. Dan saya harus bisa ST ini bisa go di luar kota Sumeneb. Bahkan di rapat DRT komunitas sendiri saya bilang sama teman-teman, saya mau fokus kan pas waktu itu kita ada pemilihan ketua divisi ya, karena ketua divisi itu di divisi ekonomi bisnis kebetulan lagi kosong dan saya ditawarkan gitu loh. Nah pas waktu itu saya bilang sama teman-teman, jangan saya mau fokus di ST biar saya mengembangkan ST ini bisa go di keluar Sumeneb, saya bilang seperti itu. Tapi ternyata anak-anak tetap kekeh pingin saya yang menjadi ketua divisi ekonomi bisnis. Ya mau nggak mau saya terima dan Bismillah ya saya akan berjuang lebih keras lagi seperti itu. Berarti kalau udah dipilih terus-terusan istilahnya lah ya, berarti kan memang dipercaya bisa mengelola bisnis. Ya saya kurang tahu juga Mbak, karena saya kan nggak bisa nilai diri saya sendiri. Jadi ya mungkin dari teman-teman menilainya seperti itu ya alhamdulillah. Tapi ya itu kan namanya juga beban tanggung jawab saya kan juga harus saya pikirkan juga Mbak. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu antara usaha yang akan saya rintis sama komunitas seperti itu. Jadi harus pintar-pintar membagi lah, istilahnya membagi waktu. Iya, ini yang dianggap nampaknya seperti cupu ternyata dia suhu ya. Enggak juga sih. Mungkin ya ya kata orang Madura bilang rezeki bisa usaha bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Kayak gitu aja sih. Tapi pernah mengalami masa kerugian nggak sih selama dirintis 7 bulan ini? Alhamdulillah enggak Mbak. Alhamdulillah enggak. Dan ya karena memang teh itu kan nggak basi ya? Basi juga Mbak. Ya mungkin masih bisa diawetkan di kulkas gitu, lemari es. Iya tapi kan rasanya berubah ya. Jadi kita nggak pernah yang namanya nyisain teh untuk dipakai ke esokan harinya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu produksinya. Seperti itu. Jadi rasanya biar tetap fresh dari dapur ke konsumen seperti itu. Makanya itu mungkin Mas Ferry sendiri ngeliat teh udah enak ya? Seneng sih Mbak. Kalau endengnya sih enggak, iya seneng. Ini ngelihat hasilnya ya, tapi kalau disuruh minum lagi masih mau. Kadang mau kadang enggak, tergantung sih. Tapi ya itu tadi. Yang jualan gitu ya, kayak udah ngelihat setiap hari udah aduh gitu. Kalau teh sebenarnya sih enggak bosen sih Mbak, karena memang teh itu kan kalau di Jawa Tengah itu kan minuman tiap hari memang Mbak. Jadi saya kalau pulang ke mertua di Jogja itu hampir tiap hari saya itu diseduhin teh manis.
Bukan cuman sekali Mbak, jadi pagi malam seperti itu tiap hari. Tapi kalau di sana kan karena daerahnya dingin, jadi ya tehnya teh hangat. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau di sini kan panas jadi es teh yang lain. Es teh. Iya. Nah, dari mungkin di komunitasnya sendiri dianggap orang yang berpengaruh dalam bisnis, mungkin bisa memberikan wejangan juga untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan tontonan kita, bagaimana memulai bisnis dan bisa konsisten sampai sejauh ini 7 bulan dirintis bisa menghasilkan ratusan juta atau puluhan juta gitu. Gimana Mas Ferry? Ya intinya sama kayak nama komunitas kita ya. Jadi DRT yang kepanjangannya doa orang tua. Jadi jangan pernah menyembelihkan doa orang tua, karena itu amat sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, karena ini memang saya alami. Jadi apapun yang akan kita kerjain, apapun yang kita lakuin, jangan lupa kita minta restu sama orang tua, biar doa orang tua itu terijabah. Karena menurut saya doa yang paling diijabah itu ya doa orang tua. Iya, seperti langsung itu. tembus ke Ke langit ya. Ke langit ketujuh ya. Ya, yang kedua konsisten. Jadi digeluti memang benar-benar konsisten. Apa yang jadi kendala itu kita cari solusinya, jangan sampai menyerah. Yang ketiga kerja keras dan juga ulet. Jadi kita harus benar-benar tahu dan paham. Kayak saya awal mula merintis, ya saya kerjakan sendiri tanpa ada karyawan pengiriman, karyawan produksi. Jadi dari produksi sampai pengiriman saya kerjain sendiri. Terus penjualan kadang-kadang saya bantu karena saya juga melakukan produksi di dapur. Jadi melakukan pengantaran ya, karena nanti kalau sudah tercukupi kebutuhan di tenan baru saya bantu jual. Jadi kita harus tahu sistemnya. Jadi nanti kalau kita sudah tahu, kita tinggal bikin sistem, gimana sistem itu bisa berjalan dan bisa menjadi passive income, bukan active income lagi. Jadi saya sarankan teman-teman harus dikerjakan sendiri. Jadi nanti kita tahu, kalau seumpama nih ada anak buah kita yang curang atau apa, kita tahu selanya. Oh, kamu bohong, kamu curang di sini. Seharusnya ini. Nah, kita tahu langsung. Tapi kalau seumpama kita langsung masrahin sama orang, otomatis kita nggak tahu selanya atau ceritanya atau alurnya seperti itu. Ya, itu dia. Jadi kalau kamu bermimpi menjadi seorang Mas Ferry dengan nilai profit yang udah lumayan, dengan bersihnya itu dalam sebulan puluhan juta nih teman Pro 2, ya jangan hanya bermimpi doang gitu. Mari kita lakukan aksi itu. Bener. Dengan cara konsisten, terus kita coba membangun bisnisnya itu untuk diri kita sendiri dulu. Ya, kalau mau langsung sekaya Mas Ferry atau Raffi Ahmad itu beda ya, jalur ya. Harus melalui proses nih. Bener. Kita nikmatin prosesnya lah. Nikmati saja prosesnya, antara laku nggak laku, nanti ada pasarnya rame. Ya itu dagang. Ya kan? Bener. Pasti ada pasang surut lah. Dagang, pasang surutnya itu ada. Semoga kamu bisa memulai atau merintis usaha kalian dengan lancar, semangat. Ya pasti up and down perasaan. Kalau nggak laku ada lah ya Mas ya. Ya pasti ada lah. Ada lah. Aduh nggak laku, ya banyak-banyak berdoa besok laku gitu. Mudah-mudahan bisa secuan itu ya bisnis kalian. Terima kasih banyak Mas Ferry untuk waktunya bersama Pro 2. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang mau memulai bisnisnya, mau bisnis apapun itu ya, dari mungkin nggak kepikiran 2.000 rupiah bisa menjadi puluhan juta. Ya inilah bisnis nih teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tontonan kita. Jangan lupa di share, di like dan juga di subscribe. Nuri Adiansa pamit dulu di Pro 2 Santai Siang UMKM. Bye.